Selamat sore, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Sehari setelah perayaan Semua Orang Kudus, yakni 1 November, gereja memperingati Hari Arwah Semua Orang Beriman, yaitu hari yang ditetapkan untuk mengenang dan mempersembahkan doa-doa atas nama semua orang beriman yang telah wafat. Pada hari itu, kita mendoakan para saudara-saudari kita yang telah meninggal dengan harapan agar mereka pun dapat bergabung dengan para kudus di surga dalam kehidupan kekal. Tanggal 2 November sebagai waktu pengenangan. Mengapa tanggal 2 November? Bulan November merupakan akhir tahun liturgi sebelum gereja memasuki tahun liturgi yang baru, yakni masa Advent sebelum masa Natal. Maka sebelum mempersiapkan kedatangan Kristus, kita diajak untuk merenungkan terlebih dahulu tentang kehidupan sementara manusia di dunia dan tentang akhir hidup manusia kelak. Kita juga diajak untuk merenungkan makna kematian sebagai awal kehidupan baru. Bersamaan dengan permenungan tersebut, kita juga diajak untuk mendoakan saudara-saudari kita yang telah meninggal. Seorang rahib yang bernama Abbot, Kepala Biara Santo Odilo dari Cluny, tahun 1048 mengeluarkan dekrit kepada semua biara seorang rahib bernama Abbot, Kepala Biara Santo Odilo dari Cluny, tahun 1048 mengeluarkan dekrit kepada semua biara kongregasi di Cluny untuk merayakan tanggal 2 November sebagai hari para arwah. Setelah ibadah sore tanggal 1 November, bel dibunyikan dan doa opisi untuk para arwah didaraskan. Keesokan harinya, imam merayakan misa kudus untuk jiwa-jiwa di api penyucian yang tetap membutuhkan doa-doa dari semua umat beriman yang masih berziarah di dunia ini. Tradisi biara Benediktin di Cluny ini segera menyebar ke biara-biara Benediktin lainnya. Lalu diadopsi para imam Kartusian. Kemudian Paus Silvester II merekomendasikan dan menyetujui peringatan tersebut. Pengenangan arwah semua orang beriman ini sengaja ditentukan berurutan dengan hari raya semua orang kudus. Harapan yang terkandung di dalamnya adalah bahwa semua orang kudus yang sudah ada di surga juga bersama-sama dengan kita berdoa bagi semua arwah orang beriman yang masih dalam api penyucian. Kelak mereka juga kiranya bersatu dengan semua orang kudus di surga dalam persekutuan para kudus. Mendoakan orang yang sudah meninggal. Sejak awal agama Kristen, sejak masa awal agama Kristen, umat Kristen telah diajak untuk berdoa bagi saudara-saudari mereka yang telah wafat. Mendoakan jiwa orang yang sudah meninggal telah tercatat dalam Kitab Makabe yang kedua, bab 12 ayat 41 sampai dengan 42. Mereka pun lalu memohon dan meminta semoga dosa yang telah mereka perbuat dihapus semuanya.
Di dalam kitab Perjanjian Baru tercatat bahwa Santo Paulus berdoa bagi kawannya Onesiphorus. Bisa nanti kita lihat dalam surat Paulus kepada Timotius bab 2 bab 1 ayat 18 yang telah meninggal dunia. Para bapak gereja yaitu Tertullianus dan Cyprianus juga mengajarkan praktek mendoakan jiwa-jiwa orang yang sudah meninggal. Bagi jemaat perdana, saat kematian sesungguhnya merupakan peristiwa puncak kehidupan. Hidup kita tidak lenyap, melainkan hanya diubah. Gereja percaya bahwa sesudah pengembaraan kita di dunia ini selesai, tersedialah bagi kita kediaman abadi di surga. Kematian bagi kita merupakan saat kita mempercayakan diri secara total kepada Kristus sebagai pokok pengharapan kita hingga akhir kita pulang ke rumah Bapa dan bersatu dengan para kudus di surga. Jemaat Kristen perdana percaya bahwa doa-doa mereka dapat memberikan dampak bagi kepada jiwa-jiwa yang telah wafat tersebut, terlebih memohon kerahiman dan belas kasih Tuhan. Berhubungan dengan peringatan arwah semua orang beriman, maka muncullah ajaran tentang api penyucian. Api penyucian adalah keadaan mereka yang meninggal dalam persahabatan dengan Allah. Ada kepastian akan keselamatan kekal bagi mereka, tetapi masih membutuhkan pemurnian dari siksa-siksa dosa dan kemudian masuk ke dalam kebahagiaan surga. Kitab Perjanjian Baru secara tersirat mengajarkan tentang keberadaan masa pemurnian yang dialami umat beriman setelah kematian. Api penyucian adalah keadaan yang bukan surga, karena di surga tidak ada dosa, dan bukan pula neraka, karena di neraka tidak ada lagi pengampunan dosa. Suasana itu kemudian disebut gereja dengan api penyucian. Kaum beriman yang masih berjuang di dunia ini dapat membantu jiwa-jiwa di api penyucian dengan mempersembahkan doa-doa bagi mereka, khususnya kurban Ekaristi. Surga berarti suatu keadaan tertinggi dan definitif. Mereka yang wafat dalam keadaan rahmat Allah dan tidak membutuhkan pemurnian lebih jauh, berkumpul bersama Yesus dan Maria dan para malaikat dan para kudus. Mereka merupakan gereja surga, tempat mereka untuk berjumpa dengan Allah muka dengan muka. Neraka merupakan kutukan kekal bagi mereka yang mati dalam keadaan dosa berat, karena pilihan bebas mereka sendiri. Penderitaan yang utama di neraka adalah keterpisahan kekal dari Allah. Allah yang merupakan satu-satunya sumber kehidupan dan kebahagiaan, merupakan tujuan kita diciptakan dan juga merupakan kerinduan kita. Dalam Injil yang dikarang oleh penginjil Matius dikatakan, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah engkau dalam api yang kekal." Gereja juga mengajarkan misa kudus melampaui ruang dan waktu, mempersatukan segenap umat beriman di surga, di bumi, dan di api penyucian dalam komuni kudus dan Ekaristi kudus sendiri, mempererat persatuan kita dengan Kristus, menghapus dosa-dosa ringan, serta melindungi kita dari dosa berat di masa mendatang. Maka mempersembahkan misa dan doa-doa demi orang beriman yang telah meninggal dunia
merupakan tindakan kudus serta terpuji yang berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga karena kerahiman dan belas kasihnya, mereka yang meninggal dan masih berada di api penyucian diperkenankan bergabung bersama para kudus di surga. Praktek ini bukanlah praktek baru. Mengapa? Karena Katekismus Gereja Katolik menyatakan sudah sejak zaman dahulu gereja menghargai peringatan akan orang-orang mati dan membawakan doa dan terutama kurban Ekaristi untuk mereka supaya mereka disucikan dan dapat memandang Allah dalam kebahagiaan. Pandangan gereja Protestan dan Katolik tentang api penyucian. Gereja Protestan tidak mengakui adanya api penyucian. Mereka hanya mempercayai keberadaan surga dan neraka. Martin Luther sebagai penggagas agama Protestan menolak pandangan agama Katolik terkait dengan api penyucian bagi orang yang sudah meninggal. Manusia yang sudah meninggal tidak memiliki hubungan dengan manusia yang masih hidup. Mereka yang sudah meninggal akan mengalami surga atau neraka. Martin Luther juga mengajarkan bahwa keselamatan manusia hanya karena anugerah Allah saja, sehingga tidak membutuhkan usaha manusia. Melalui ajarannya tentang sola fide, Martin Luther menegaskan bahwa pembenaran ada hanya oleh iman. Maksudnya, hanya iman yang menyelamatkan manusia dan bukan karya-karya manusia. Sekalipun itu baik dan terpuji, keselamatan itu bukan merupakan imbalan dan terjadi tanpa jasa dari pihak manusia. Jika tindakan pribadi manusia tidak merupakan jaminan, maka satu-satunya yang menjamin keselamatan adalah iman dalam Allah. Dalam pandangan Gereja Katolik tentang api penyucian, Gereja Katolik mengakui adanya surga, neraka, dan api penyucian. Api penyucian adalah keadaan yang harus dialami. Api penyucian adalah keadaan yang harus dialami oleh orang yang meninggal dalam rahmat dan persahabatan dengan Allah, namun belum secara penuh disucikan. Keselamatan abadi sudah jelas baginya, namun dia harus menjalani penyucian untuk memperoleh kekudusan yang perlu agar diperkenankan masuk ke dalam kebahagiaan surga. Dengan demikian, api penyucian bukanlah tempat antara surga dan neraka, tetapi lebih tepat dikatakan sebagai proses untuk masuk surga. Yang harus masuk api penyucian adalah mereka yang belum siap masuk surga, karena masih mempunyai banyak cacat celah dan siksa-siksa dosanya masih melekat. Mereka bukanlah calon penghuni neraka, karena mereka yang sudah positif dan definitif masuk neraka tidak perlu mengalami api penyucian. Gereja Katolik juga mengajarkan bahwa dalam praktek doa untuk orang yang sudah meninggal sesungguhnya tercatat dalam kitab suci. Kalau kita lihat nanti dalam kitab Makabe, Yudas Makabe mengatakan kurban penyilih untuk orang-orang mati supaya mereka dibebaskan dari dosa-dosanya. Oleh karena itu, sejak zaman dahulu gereja menghargai peringatan orang-orang meninggal dan membawa doa dan terutama kurban Ekaristi untuk mereka,
supaya mereka disucikan. Gereja juga menganjurkan supaya umat beriman Kristiani, kita semua, melakukan amal, kegiatan untuk memperoleh indulgensi dan karya penitensi demi orang-orang mati. Indulgensi bagi orang yang sudah meninggal adalah penghapusan atas siksa sementara terhadap dosa-dosa yang sudah diampuni. Hal yang dihapus bukan dosa, melainkan akibat dosa, yaitu siksa sementara. Gereja mampu memberikan ini atas kuasa untuk mengikat dan melepaskan. Apa yang diikat di bumi akan diikat di surga, dan apa yang dilepas di bumi akan juga terlepas di surga. Orang yang bisa memperoleh indulgensi harus memenuhi syarat ini. 1. Orang tersebut adalah orang Katolik, berada dalam keadaan berahmat, tidak dalam keadaan berdosa berat, paling tidak di akhir perbuatan yang dilakukan. Memiliki intensi umum untuk mendapatkan indulgensi. Melakukan perbuatan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam indulgensi. Khusus pada tanggal 1 sampai 8 November setiap tahun, indulgensi hanya diperuntukkan bagi jiwa-jiwa di api penyucian. Jadi setiap kali umat beriman melakukan syarat yang telah ditentukan untuk memperoleh indulgensi pada tanggal tersebut, maka indulgensi itu diintensikan untuk bagi jiwa orang beriman. Berikut adalah perbuatan yang perlu dilakukan untuk memperoleh indulgensi penuh bagi jiwa-jiwa di api penyucian pada tanggal 2 November, yakni besok yang akan kita rayakan, kita doakan. Yakni mengaku dosa dengan baik dalam seminggu sebelum atau setelah tanggal peringatan arwah semua orang beriman. Berikutnya, bebas dari segala keterikatan terhadap dosa, termasuk dosa ringan. Mengunjungi gereja untuk berdoa bagi arwah orang beriman. Berdoa 1 kali Bapa kami dan aku percaya selama kunjungan ke gereja. Berdoa 1 kali Bapa kami dan Salam Maria untuk intensi bulanan Paus. Menerima komuni kudus pada hari yang sama atau setelahnya. Pilihan lain yang bisa dilakukan untuk memperoleh indulgensi penuh bagi jiwa-jiwa di api penyucian dari tanggal 1 sampai tanggal 8, yakni mengaku dosa dalam seminggu sebelum atau setelah peringatan arwah semua orang beriman. Bebas dari segala keterikatan dosa, termasuk dosa ringan. Mengunjungi makam tiap hari tanggal 1 sampai 8 November. Berdoa bagi orang yang telah meninggal. Berdoa 1 kali Bapa kami dan Salam Maria untuk intensi bulanan Paus. Menerima komuni kudus pada hari raya, pada hari yang sama atau setelahnya. Jika syarat-syarat tersebut dilakukan dengan tepat, atau tidak memenuhi perbuatan yang ditetapkan di atas, setidaknya melakukan 3 kondisi untuk indulgensi tersebut. Maka indulgensi yang diterima hanya sebagian dan tidak penuh. Ketiga kondisi itu yakni pengakuan dosa, penerimaan komuni suci, berdoa 1 kali Bapa kami, dan Salam Maria untuk intensi bulanan Paus.
Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, marilah kita berdoa besok untuk arwah semua orang beriman. Dan gereja mengajak kita untuk merayakannya lewat perayaan Ekaristi. Maka selamat untuk mendoakan saudara-saudara kita yang sudah meninggal. Semua orang beriman tanpa terkecuali, keluarga kita, orang beriman yang perlu doa-doa kita di api penyucian. Amin.